Mas Yudi. Saudara, tamu saya sore ini adalah Mas Yudi Kurnain, anggota DPRD Kepulauan Riau dan pernah 3 periode di DPRD Batam dan sekarang di DPRD Kepulauan Riau di Komisi 2 ya Mas? Komisi 3. Komisi 3. Provinsi Komisi 3. Ya, jadi ini anggota dewan yang nyentrik, rambut gondrong, pakai kaos dan selalu gowes selama hampir 20 tahun lamanya. Mas Yudi, kenapa 20 memilih? tahun lebih, ha? Kenapa memilih bersepeda ya? Jadi bukan bersepeda ya. Jadi sebelum bersepeda ini saya jual koran pakai sepeda. Ya oke. Tahun 93 tuh. Iya. 92. Itu jual ikan asin sembako juga pakai sepeda. Ya. Reformasi, begitu reformasi orang sibuk partai politik kan. Ya saya nggak ada kampanye, cuman buat karikatur sepeda doang. Tapi saya ingat Mas Yudi waktu itu pakai sepeda mulai ketika semacam protes dengan kenaikan BBM. Nah itu mah hanya bumbu begitu masuk wilayah politik. Ya. Mungkin aspirasi mengendaki seperti itu, tapi sepertinya itu kan udah pakai sepeda. Karena pas BBM naik ya ngikut aja. Sampai sekarang. Nah kebetulan saya saat itu ketua partai, saya buat kebijakan semua anggota dewan saya pakai sepeda. Yang tidak pakai sepeda kena denda, bayar 150.000. Ya. Tapi ya sampai sekarang hanya Mas Yudi yang sepeda. Ya, karena memang dari dulunya udah sepeda. Oke. Filosofinya sepeda itu kan ya pilihan wakil rakyat. Setelah saya baca undang-undang tentang susunan kedudukan DPR RI, DPD RI, MPR, provinsi dan kota kabupaten, memang peran wakil rakyat di situ yang paling pas sesuai isu yang berkelanjutan di NKRI ini, biar nggak disebut setelah jadi dewan susah dihubungi. Kalau kita pakai sepeda, saya bilang susah dihubungi. Jadi kemana aja Mas Yudi bersepeda ya? Kalau sepeda udah keliling dunia. Oh. Keliling dunia. Tapi di Batam ke semua tempat. Sudah, Ya. sudah semua. Berapa kilometer itu yang sudah dilalui rata per hari gitu? Kalau kebiasaan saya rata-rata 40 kilo per hari. Kalau udah biasa sepeda 40 kilo kan dekat. Seperti meluncur. Gitu. Ketika di DPRD Kepri juga bersepeda di daerah Di Batamnya bersepeda. Di sana posisinya kalau ibaratnya kita kerja pakai sepedanya itu antara kampung-kampungnya tuh Tanjung Pinang tuh banyak tanjakan. Ya. Tanya tunjuk. Pernah saya berapa kali tanjakan. Nah, jadi mungkin untuk aspirasi jalan tindak lanjutin Tanjung Pinang mungkin karena tanjakannya sangat-sangat curam, itu kurang pas. Tapi goes lingkungan, goes wisata ya biasa dilakukan. Menurut Mas Yudi, apa sih bedanya kita menyebut aspirasi masyarakat itu yang kita wakili di DPRD itu dengan sepeda atau dengan sepeda motor atau dengan mobil? Jadi gini, kita kan hidup mau simple ya. Ya. Makanya sebelum kita kerja, sebelum kita melakukan pilihan, kita baca dulu lah. Oh, contoh saya pengen jadi dewan, baca dulu lah undang-undangnya, apa kewajibannya, apa kewenangannya, dapat apa, untuk siapa. Iya. Kalau saya mau kerja ibaratnya di Astra gitu kan, itu persyaratannya apa gitu kan, kualitasnya gimana, masa depannya gimana, semua tuh dibaca tentang aturannya. Jadi kalau ibaratnya saya pilih sepeda, di samping udah kebiasaan, hobi sejak kecil, sepertinya rezeki saya di sepeda. Alhamdulillah saya udah selama 20 tahun mungkin kalau dicatat sepeda besar, sepeda kecil, 20 tahun itu uang dari dewan, uang bantuan orang, SR dan sebagainya itu udah 5.000 sepeda terbagi. Itu bisa dilihat di berbagai Facebook, media sosial, Google. Jadi bantuan ke masyarakat dalam bentuk sepeda gitu. Ya, tapi bukan uang dari saya saja. Banyak orang yang nitip sepeda itu lewat kita. Oke, saudara.
untuk lanjutnya untuk mengetahui aktivitas Mas Yudi Kurnain sebagai anggota DPRD, kita break sejenak dan seberapa banyak sepeda yang sudah diberikan kepada masyarakat dan apa manfaatnya untuk Mas Yudi sendiri sebagai anggota dewan. Ikuti terus Socrates Talk. Saudara, 20 tahun Mas Yudi Kurnain ini menjadi anggota dewan di Batam dan Kepulauan Riau dan dikenal sebagai politisi yang selalu bersepeda. Nah, kita ingin tahu sekarang, Mas Yudi, sebenarnya apa sih tugas anggota dewan itu? Nah, tugas anggota dewan itu ya itu. Sebelum kita mau masuk jadi anggota dewan, kita baca dulu kan undang-undangnya tugasnya apa. Yang menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014, Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Nah, di samping lebih spesifik lagi, Undang-Undang Susunan Kedudukan DPR RI, DPD, MPR RI, dan DPRD Provinsi Kota Kabupaten. Di situ jelas. Tugas daripada anggota dewan itu selain membuat peraturan daerah, melakukan pengawasan, dan termasuk pemerintahan, dan itu satu budget yang membuat anggaran. Ada 3 tugasnya. Nah, cuman prinsip 3 ini itu dengan dewan sekarang itu sangat luas sekali maknanya. Semua yang namanya tugas anggota dewan itu direncanakan, dianggarin, dibiayain oleh pemerintah, negara dan pemerintah daerah. Itu sebenarnya fungsinya. Jadi semua itu atas nama masyarakat. Nah, ini yang mungkin perlu membumi, ya. Yang perlu membumi, yang harus dipahamin oleh semua masyarakat. Jadi apapun tugas anggota nggak ada dasar alasan dia ibaratnya susah ditemui. Selain susah ditemui, nggak banyak juga anggota dewan itu yang mau turun ke masyarakat itu, Mas Yudi. Jadi begini, mungkin kurang membaca. Kalau ibaratnya kita lihat fungsi, kita kembali aja ke fungsi manfaat anggota dewan begitu jadi terpilih, manfaat tugasnya apa, selama bertugas, selama menjabat dibiayain oleh negara. Untuk apa? Untuk ketemu masyarakat, ketemu konstituen itu dibiayain. Ya, ada yang namanya salah satu poin itu ibaratnya uang reses. Uang reses itu untuk ketemu konstituen. Ini legal loh. Ketemu konstituen, ditanya, kumpul, ya kita berikan fasilitas, pertemuan, sosial tim dan sebagainya, aspirasinya apa itu dibiayai oleh negara. Kita catat. Nah, setelah kita catat ini aspirasi konstituen ini, wajib kita perjuangkan, kita anggarkan. Itu diatur juga dalam undang-undang ini. Jadi konkret sekali. Jadi sebenarnya jadi anggota dewan ini hanya masalah semua dibiayai, semua dianggarkan, mau turun atau enggak, hanya masalah amanah dan jujur aja, 2 aja. Yang hebat-hebat nggak ada lah dewan. Dewan yang hebat tuh nggak ada. Cukup 2 pegang aja, jujur, amanah. Itu aja, yang lain nggak penting lah. Yang hebat, cerdas, inteligensi, leadershipnya bagus, tak ada itu. Tapi kadang-kadang yang belum hilang stigma di masyarakat itu, setelah dia terpilih dia lupa gitu. Ini kan karena pemahaman masyarakat tentang undang-undang susunan dan kedudukan wakil rakyat ini nggak dia baca, nggak dia ketahui, kan? Nggak dia pahami. Padahal kalau dia memahamin aturan ini, orang yang dia pilih itu harus jadi, ya kan? Kenapa? Dia aspirasinya tertampung, gitu kan? Biar budget anggaran lingkungannya itu masuk. Kebutuhan kesejahteraannya itu bisa punya akses untuk dia sampai ke APBD maupun APBN. Artinya yang Mas Yudi sampaikan itu, masyarakat, para pemilih, konstituen itu harus yakin kalau dia memilih seseorang itu memang aspirasinya akan tersalurkan. Nyampe jadi gitu loh. Kenapa? Ya karena melekat semua anggaran besar di sana. Anggaran konstituen itu begini, anggaran dewannya turun dibiayai oleh negara. Masyarakat pemilih saya kumpul gitu kan, itu dianggarin.
Kalau DPR RI setelah saya pelajarin, saya dalamin, konon katanya Nah. 1,5 miliar tuh. Kembali ke pengalaman Mas Yudi bersepeda, bertemu dengan warga, keliling komplek kemana-mana. Apa aspirasi yang paling sering muncul dari masyarakat? Jadi begini, kalau masalah sepeda itu kan masalah hobi, kebiasaan, Ya. sehat dulu. Ya, ya. Nah, Sehat. tapi itu kan lebih cepat bersentuhan dengan Nah, masyarakat. itu pertama sehat dulu. Yang kedua, stigma kita ini hidupnya anggota dewan puluhan tahun, biar hilang stigma jadi anggota dewan susah ditemuin. Bohong kalau bilang Pak Yudi susah ditemuin, bohong dia. Berarti dia nggak di Batam, berarti dia tidur itu, Iya. jarang keluar rumah, kan gitu. Berarti waktu ngowes juga sering dicegat masyarakat. Ya, kan kalau memang dia dekat, apalagi dia merasa milik kita, pasti dia datangin gitu kan. Iya. Dia datang, sapa. Kalau di kalangan ekonomi yang masih bawah, kadang nyampaikan aspirasi, Pak Yudi bisa bantu SPP nggak? Dulu Pak Yudi bilang katanya konstituen ada anggaran. Kita beri banget dia. Kalau nggak kita beri. Oh, bukan melulu sepeda Mas bantu ya? Oh enggak. Saya bersepeda itu kan mencari dari mana sih saya jadi dewan yang milih siapa. Filosofinya itu dulu. Tapi ada juga politisi yang janjinya kasih motor, tapi setelah jadi nggak ada motornya. Itu dominan politik. Kalau saya kan hobi nih. Hobi saya jalanin, jujur, amanah itu aja. Saya nggak hebat. Iya. Saya nggak hebat. Cuman ibaratnya saya hanya udahlah, saya udah nomor terakhir, nomor buncit, masih Anda pilih jadi ya. Tapi saya jujur lagi gitu loh. Kalau ibarat gitu kan, saya nggak punya merasakan seperti anggota dewan. Mohon maaf, yang lain nomor urut 1, nomor saya nggak merasakan. Saya nomor urutnya di belakang gitu loh. Jadi betul-betul yang milih itu tahu dengan saya. Jadi walaupun dia nggak kenal. tidak terlalu pengaruh buat Mas Yudi. Walaupun dia nggak kenal, tapi dia tahu sama saya. Mas Yudi itu kalau jadi katanya uang konsesan dikembaliin. Dia pilih, dia temuin. Banyak yang saya nggak tahu, dia kenal saya, tapi saya nggak tahu. Iya, Saya kembaliin. Nah, selama Mas Yudi di Batam ya dulu ya, di DPRD Batam, apa aspirasi yang paling sering disampaikan masyarakat ya? Jadi gini, kalau masalah lingkungan, biasanya tergantung ya, lingkungannya itu kan. Apa? Memang rata-rata kalau di masyarakat ini kan infrastruktur udah baik, udah bagus. Ya paling tentang kecantikan lingkungan lah, semenisasi mungkin ada Pemko, ada provinsi, Gerbang gitu ya. Gerbang, ini gerbang yang cantik-cantik itu banyak pokir kita belakangan kan. Yang bagus, gerbang yang cantik ditemui sekarang itu pokirnya kita tuh. Iya, iya, iya. Bisa Pak Sokrates lihat itu di KPN, di KPN, di Taman Raya Tahap 2, di Panorama, Regensi, itu cantik-cantik gerbangnya gitu kan. Itu pokir yang setelah memang infrastruktur Batam udah cukup baik, semenisasi mungkin rata-rata udah punya, pendopo udah punya, posyandu udah punya, udah maju lah Batam ini. Tapi kalau untuk UMKM gimana Mas Yudi? Nah, pokir kesulitan itu tidak identik dengan infrastruktur lingkungan. Kalau memang lingkungan itu udah baik semua, seperti saya ada pemilih saya di Kampung Tritip, itu pemilih saya nggak tahu, beramai sekali. Saya nggak tahu siapa yang milih itu, cuman rame, ada 400-an. Pertama saya bantu semenisasi jadi kan, karena 400, jadi pokir yang jatuh ke situ banyak. Iya, iya. 400 juta sampai 600 juta. Gitu kan. Iya. 1 tahun jadi jalan semenisasi. Tahun kedua 200 rumah kita pasang meteran orang miskin itu. Oh, token. Nah, gitu kan. Terang kan? Terang. Tahun kedua meteran sama keram bapung. Tahun ketiga ada kapal apa-apa. Jadi sebenarnya nggak harus dengan infrastruktur pokir itu. Bisa UMKM, tapi punya berbadan hukum. Setiap anggota dewan begitu jadi diambil sumpahnya, belum kerja itu udah digaji. Yeah. Belum kerja, dia baru diambil sumpah nih tanggal 31 kan, Agustus. Tanggal 1 September dia gajian, atau diambil sumpahnya tanggal 1 September. Tanggal 1 juga dia udah gajian. Nah, di gaji itu tertera uang tunjangan komunikasi masyarakat. Ya kan? Mulai berjalan 4 bulan pertama uang reses. Uang reses ini bahasanya apa ya? Untuk mengumpulkan konstituen. Iya, iya, iya. Dimodali, dibiayain. Kalau kami seperti provinsi nih, mau ngumpulin pemilih nih 120 sekian juta. Itu konstitusional.
Iya, iya. Jadi permasalahan jadi dewan ini nggak perlu hebat-hebat amat. Yang penting tuh pertama jujur nggak dia, yang kedua amanah nggak, yang lain-lain tuh nggak penting. Oh hebat, pinter, itu aja. Itu aja batasnya mau DPR. Jadi mungkin ibaratnya modal dasar itu dulu. Jadi nggak perlu ibaratnya saya katakan dewan itu harus gini gitu, enggak. Jujur aja, amanah. Semua anggota dewan baik DPR RI sampai kota kabupaten itu dibiayai. Iya, iya. Mas Yudi, kalau begitu banyak anggota dewan memang akhirnya menikmati sendiri ya, anggaran-anggaran sediakan yang mestinya dikembalikan ke masyarakat itu. Ya, itu kita begini. Itu tugas amanah dia, reses apa itu kan ada dong, menyerap aspirasi. Ya tentu dibangun oleh APBD, dibangun oleh APBN. Berjalan saya kira. Iya, iya. Nah, tinggal ibaratnya yang maksud saya di sini bahwa siapapun jadi anggota dewan itu tidak ada dasar alasannya untuk tidak dekat sama masyarakat, untuk tidak ibaratnya mendapatkan aspirasi konstituen pemilihnya, melakukan menampung, karena begitu menampung kan harus diperjuangkan, wajib. Nah ada anggarannya, nah, maksud saya di situ. Jadi sebenarnya dengan anggota dewan permasalahan sosial masyarakat clear. Kan sama dengannya bahasanya itu dibantu oleh negara, oleh pemerintah daerah, hanya masuknya lewat perwakilan oleh anggota dewan. Makanya kalau milih anggota dewan kira-kira percaya atau enggak dulu, jadi atau enggak dulu. Kalau enggak jadi kan sayang, kalau enggak percaya, enggak terbuka, enggak percaya kan sayang. Itu aja. Bayangin, ya gitu aja. Kalau aneh juga ibaratnya ada anggota dewan tapi dia nggak pernah turun, nggak pernah dengar sama masyarakat, nggak tahu kan. Nah tapi itu masalahnya. Tapi dengan kebiasaan Mas Yudi bersepeda itu, apakah permintaan masyarakat itu lebih banyak bantuannya sepeda gitu? Ah enggak, itu mah hobi. Itu kan dulu sebelum COVID. Iya. Hobi, senang bersepeda, merasa rezeki saya di sepeda, orang percaya saya dengan sepeda. Banyak juga CSR dititipkan sama saya bagi sepeda. Uang tunjangan komunikasi saya setiap bulan waktu itu 13 juta saya belikan sepeda, begiliran saya bagi. Itu karena hobi aja. Hobi, dan memang saya mendorong sosialisasi. Lebih banyak sepeda untuk orang dewasa atau untuk anak-anak ya? Sama banyaknya. Anak-anak sama orang dewasa sama banyaknya. Ya, jadi ketika bapaknya ngeliat di rumah ada sepeda, oh ini pemirsa Mas Yudi, dia ingat lagi ya? Jadi pernah udah di pesawat, saya duduk di sebelahnya kan, ketemu anak ini waktu SD sepedanya dari saya, tapi udah merit ya kan, udah nikah, udah jadi dokter. Udah jadi dokter, itu sepedanya dari Om kemarin. Artinya cukup lama kan, anak dari belajar sepeda sampai dia udah jadi dokter, merit, di pesawat ketemu. Orang tuanya bilang, tuh sepeda kemarin dari Om itu katanya, waktu belajar sepeda kan. Ini betul-betul terjadi gitu kan. Mas Yudi, mungkin ya sebagian besar masyarakat Batam dan Kepulauan Riau sudah kenal Mas Yudi gitu. Pernah juga dulu digadang-gadang untuk menjadi calon gubernur Kepri, tapi tidak diterima kabarnya. Tapi belakangan saya dengar Mas Yudi mau maju dari daerah pemilihan Jember. Ini apa maksudnya? Jadi kan begini Mas, ini politik ini kan bukan maunya kita. Keseriusan, kesungguhan orang mau dukung itu, yang kita jual itu kan visi, misi. Bukannya saya mau jadi gubernur, lantas saya bentuk tim sukses, bayar ini, biaya, enggak. Kalau memang ibaratnya visi, misi itu laku di daerah itu, maka tertangkaplah itu, bergelombang. Ternyata enggak. Sekarang mau jadi kepala daerah itu kan harus bawa koper, ada duit dulu. Gitu kan. Itu ya ibaratnya. Yang kenapa Mas nggak jadi? Itu pemutusnya itu. Gitu kan. Nah tetapi kalau anggota dewan kan beda. Kalau kita udah jual pengalaman, kita sampaikan. Kalau mau monggo ya. Kalau nggak mau ya udah. Jadi nggak ada sesuatu yang diharap-harap kali di politik itu. Tinggal ibaratnya kita serius. Apa kita punya pengalaman 20 tahun. Cuma kalau memang orang nggak mau, ya udah, jangan mau. Maksud saya, kenapa tidak maju untuk Kepri lagi atau malah memilih ke Jember untuk DPR RI? Untuk DPR RI, ya kan kita ada mekanisme partai. Ya mungkin sementara saya mendaftar di DPP yang belum ada kandidat caleg itu di sana. Di Jember. Di sini udah ada ya. Gimana peluang Mas Yudi kira-kira di situ? Itu kan bukan. Ya sebenarnya peluang orang nggak, pasti orang nggak kenal sama saya, gitu kan. Itu satu.
Yang kedua kan kita cuma menjual konsep visi misi seperti ini. Ya kita bersepeda dari TPS ke TPS. Ya kalau ibaratnya percaya, monggo, nggak percaya ya nggak apa-apa, gitu kan. Sudah mulai turun ke sana Mas Yudi? Ya udah ada 5 kali lah gue. Udah ada 5 kali goes, gitu kan. Gitu kan. Jadi ibaratnya itu baru mau jalanin aja. Yang kita bawa Dewan itu seperti ini. Kalau milih jadi nggak. Kalau nggak yakin nggak jadi ya jangan dipilih, sayang. Tapi kalau jadi, Anda bawa kewenangan tentang anggaran, budgeting, pengawasan, program, aspirasi Anda itu berada di dia. Gitu. Berada yang Anda pilih. Nah, untuk daerah Jember ini apa yang kira-kira Mas Yudi perjuangkan untuk masyarakat di sana untuk bisa maju ke Senayan? Nah, di sana kan saya coba bersepeda itu kan memang daerah pertanian ya. Mungkin daerah pertanian, perkebunan, gula di sana. Yang kedua memang saya lihat, saya coba bersepeda, saya pelajarin, nah, anggota dewannya, kata masyarakat sana jarang turun. Tim suksesnya dia yang turun. Iya. Gitu kan? Tim suksesnya. Jadi strategi sama ya, bersepeda ya? Iya, jadi posisinya saya nggak ada strategi apa-apa, nggak ada yang diharap juga, nggak ada. Cuman saya tahu aja di sana incumbent-nya jarang turun kalau udah jadi. Nah, saya cuma melihat itu, udah saya bersepeda aja. Kalau dia percaya, pilih, nggak percaya, ya ikut amanah partai. Saya cuma dengar itu aja. Setelah jadi, termasuk kampanye, mereka jarang turun. Tim suksesnya yang turun. Tapi apa tanggapan dari pendukung Mas Yudi di Batam dan Kepulauan Riau ya? Begitu maju atas nama pemilihan Dapil Jember. Rata-rata nggak mendukung. Rata-rata tidak mendukung. Kenapa? Saya kan melakukan investasi politik tadi. Orang memilih saya tuh mereka berinvestasi. Gitu loh. Nah, dengan saya keluar ini, hampir semuanya nggak mendukung. Termasuk kemarin ngotot mereka mendaftarkan saya ke DPD RI. Saya nggak ada daftar, mereka yang daftarin, gitu kan. Tapi kan saya harus loyal ke partai, gitu kan. Saya tetap memilih partai. Jadi kemarin saya didaftari di DPD RI, saya nggak ada minta dukungan, tapi terkumpul dalam waktu 2 hari 2.000 lebih KTP. Nah, mereka terkumpul, saya udah liburan ke Eropa. Disuruh tanda tangan, saya udah liburan, gitu kan. Oke, saudara, begitulah obrolan singkat saya dengan Mas Yudi Kurnain, anggota DPRD Kepulauan Riau, yang sebentar lagi 2024 akan maju ke DPR RI ke Senayan melalui daerah pemilihan Jember, Jawa Timur. Jember Lumajang. Lumajang ya. Terima kasih banyak Mas Yudi. Sehat selalu dan tetaplah menjaga aspirasi masyarakat. Siap. Terima kasih.